وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari dan Muslim adalah dua kitab terautentik, tersahih dalam dunia Islam setelah Al-Qur'an. Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah atau di majelis manapun, tentunya karena Allah. Apa yang menjadi apa tujuan perkumpulan tersebut? Mereka datang bukan hanya sekedar untuk makan-makan bareng, tidak. Tapi di dalamnya Rasulullah mengatakan, yadluna kitaballah, dibacakan kitab Allah. Dibacakan kitab Allah bukan hanya baca yasinan, kan umumnya begitu. Pengajian berarti yasinan. Bukan hanya itu. Apapun yang maknanya adalah mengajarkan kebaikan, itu berarti dari kitab Allah. Atau kata Rasulullah, yatadarasuna bainahum, saling belajar dan mengajar. Alhamdulillah kita masuk di sini. Saya bacakan ayat Allah, kita belajar dan mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali majelis tersebut atau tempat tersebut atau rumah tersebut, kalau itu di rumah atau di masjid atau di majelis manapun, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khasyathumur rahmah. Majelis tersebut diliputi rahmat oleh Allah. Rahmat bercurahan dari langit. Yang ketiga, wa hafatumul malaikah. Majelis tersebut dilindungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadzakarahumullahu fiman indahu, dan pada majelis tersebut nanti kelak ahlu majelis, jadi kita semua, fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, akan dipanggil namanya, disebutkan namanya, dibanggakan oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan majelisnya Allah. Apa majelisnya Allah? Adik kira-kira? Malaikat. Jadi majelisnya Allah di langit sana, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau yang manggil kita di hadapan majelis yang lebih mulia daripada majelis manusia, majelis malaikat di langit sana, Allah Subhanahu wa taala. Bangga enggak sih kira-kira kita? Bangga. Nah, kita nih semuanya insyaallah nama kita akan dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu, ya, malaikat bahkan dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim juga dan lain sebagainya. Rasulullah, "Inna lillahi sayaratu minal malaikah." Allah itu punya malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah. Jadi tim sus untuk mencari apa? Mencari majelis-majelis yang mengingat Allah di muka bumi ini. Setiap hari bertebaran ke seluruh dunia. Kalau satu di antara mereka melihat dan mendapatkan, mereka saling memanggil. Halumma ila hajatikum. Wahai teman-teman, kalian kemarilah. Kalian telah mendapatkan tujuan kalian diutus oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka berhenti di atas majelis tersebut sampai langit dunia. Makanya hari ini, maka makna tadi kan salah satu keutamaan duduk dalam majelis adalah apa? Hafatumul malaikah, dilindungi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Jadi mereka ikut bersama kita sampai langit dunia. Tapi sayangnya memang tidak nampak, karena kita perlu keimanan dan keyakinan. Dan kita alhamdulillah seorang muslim harus yakin dengan hal ini, bahwa bersama majelis ini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keutamaan. Pertama, diturunkan sakinah. Yang kedua, diturunkan rahmat, diliputi malaikat. Yang ketiga, diliputi oleh malaikat. Yang keempat, nama kita dan nama orang tua kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan majelis malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat. Bukan untuk ujian enggak sih? Untuk supaya kita tambah yakin dengan hari sana Nabi, dan semakin yakin jika setiap ada arisan, setiap ada ketemuan diisi juga dengan tausiah-tausiah supaya mendapatkan keutamaan yang 4 ini. Kita ambil satu contoh. Sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan hakikatnya. Maka rumah yang sering diadakan pengajian, rumah yang dia selalu diadakan kayak begini, majelis tausiah bareng karena Allah, pertemuan karena Allah, sakinah itu berjujuran dari Allah. Ketenangan hati. Kan kita sering tuh masuk rumahnya kompleknya Masya Allah dijaga satpamnya 50, ya kan, saking gedenya, rumahnya mewah Masya Allah, tapi kita masuk orang bilang nggak ada aura-auranya,
yang ada aura kasih. Ya, aura kasih ada, tapi aura kayaknya nggak tenang. Maksudnya apa? Hati itu nggak tenang gitu. Kenapa? Karena tidak ada sakinah. Sakinah itu ketang. Dan sakinah inilah jemaah sekalian yang hilang dari manusia hari ini. Kita lihat di airport internasional berapa manusia berduyun-duyun. Kemana mereka berterbang? Kemana mereka lari? Tujuannya ada yang mau ke atas gunung. Karena mereka mengira bahwa di atas gunung itulah ketenangan. Memang di atas gunung tenang, tapi sejenak kayak sekarang nih. Nah sekarang kan libur panjang nih. Yang namanya puncak, Masya Allah, jalannya la haula wala quwata illa. Makanya mau ke sana sebelum subuh kalau saya biasanya kan, supaya nggak macet. Apa yang kita cari di sana? Ketenangan. Memang tenang sejenak. Habis pulang, baru keluar dari villa, kena macet lagi ya, stres lagi sampai rumah. Ya kan? Ada orang yang mau terjun ke dalam samudra. Ya, mencari ketenangan di samudra. Memang tenang melihat keindahan Allah, Masya Allah. Karena dalam beberapa riwayat tafsir Ibnu Katsir, Allah menciptakan itu 60% makhluk itu masih di dalam lautan. Makanya kalau lautan begitu sangat indah, kenapa? Karena ciptaan Allah ternyata 60% itu ciptaan Allah ada di dalam lautan. Itu ada riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya kita orang berbondong-bondong dari mana saja, domestik dan luar negeri nyemplung ke Lombok sana. Ya, ada daerah yang bagus banget di wilayah Kalimantan, namanya di Lumukutan. Masya Allah, indahnya luar biasa. Dari atas kita masih lihat bagaimana beningnya dan jernihnya lautan tersebut. Nah, orang melihat keindahan itu terpesona kita. Memang indah. Tapi keluar dari situ, stres lagi. Stres lagi. Kenapa? Sakinah tidak ada. Dan sakinah ini ada dalam majelis. Ada ketika kita mengingat Allah Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kata Allah. Ingatlah Allah. Duduk dalam majelis. Maka hati kalian akan menjadi tenang. Saya tanya, ada nggak sekarang yang lagi kepikiran utang tiba-tiba? Sekarang nih. Tiba-tiba nggak ada, hati lagi tenang, lagi tahu aja apa yang saya sampaikan. Itu bagian dari ketenangan. Bagian ketenangan. Saya punya teman kebetulan lagi berdakwah ke daerah Amerika tahun sebelum 2000-an, masih 90-an lah waktu itu. Jadi di sana waktu itu masih jarang masjid. Maka mereka buatlah halakah seperti ini di taman di New York waktu di New York. Tiba-tiba orang tuh datang tiba-tiba, mereka di 10 menit mereka duduk baca hadis sama teman-teman orang Islam pada duduk dengerin nyimak hadis. Tiba-tiba yang baca hadis tengok ke kanan dan ke kiri, penuh orang dari mana-mana. Ini cerita nyata dan fakta ya. Ini bukan dongeng, bukan dari riwayat siapa, dari pelaku yang cerita ke saya. Mereka kemudian ditanya, "Kenapa kalian di sini?" Mereka semua mengatakan, "Karena kami melihat kalian kok tenang sekali. Kayaknya enak sekali. Kalian duduk, Masya Allah, sedang nyimak apa? Ternyata jarang baca sebuah hadis." Asbab itu saja akhirnya mereka pada masuk Islam. Hanya begitu. Kenapa? Orang melihat dari luar tuh kayak tenang sekali. Masya Allah. Terasa kelihatan tenang sekali. Inilah sakinah. Dan sakinah itu yang dicari oleh manusia. Kalau manusia nggak tenang hatinya, yang ada penyakit akan muncul. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu kan di-share di WA Group itu 70% penyakit itu timbul dari hati. Gula kalau lagi naik berarti lagi stres itu orang. Umumnya. Kalau makan sih ya memang, tapi stres itu, hati itu, ketidakadaan tenangan jiwa itulah yang membuat penyumbang penyakit terbesar bahkan 70% pada manusia. Dan ternyata dengan Allah Arhamar Rahimin memberikan untuk mendapatkan ketenangan ini gratis. Masya Allah. Duduk dalam majelis lebih tenang hati, lebih tentram hati.